Shalom guys. Di bawah kolom ada buah manggis. Shalom kamu yang manis. Oke, fair dong, iya dong. Kan yang lalu saya ya yang manis ini teman-teman lagi. Karena kita anak-anak Tuhan, kita manis semua. Oke, selamat datang di episode yang ketiga Terang Podcast. Yeay. Selamat datang dan pastinya kembali lagi dengan saya, Afi. Jangan bosan-bosan guys, karena kedepannya akan ketemu saya lagi dan lagi. Oke, tanpa berlama-lama, Afi datang dengan tema yang berbeda pastinya. Tema baru, yang pastinya teman beropini yang baru kan? Oke. Tema kita pada hari ini udah pada tahu enggak nih? Apa tuh? Oke. Udah baca kan? Udah dong. Yap, let go. Karena Afi sendiri bertanya-tanya ya apa sih maksud dari tema kita hari ini? Oke, sekarang kita langsung aja ke teman beropini kita. Ibu Pendeta Fenty, shalom. Yes, shalom Afi, thank you. Selamat sudah malam diundang. Ibu, iya. Selamat malam. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Luar biasa. Oh, fantastis, yes. Yes. Ibu Iya. puji Tuhan kita ketemu lagi Ibu. Siap. Terakhir kayaknya 2 minggu yang lalu ya Bu ya? Iya, waktu ibadah sektor. Pemuda. Oh iya sektor juga, aduh Sektor ya? Afi lupa iya. Iya. Iya Ibu, Bu Afi sama teman-teman di studio mungkin udah pada kenal ya sama Ibu. Cuman mungkin ada teman-teman terang yang join yang suka lihat channel kita, mungkin belum tahu Bu. Ibu, mungkin Ibu boleh memperkenalkan dirinya dulu. Shalom, selamat malam. Senang sekali bisa bertemu dengan kalian dimanapun berada. Satu kehormatan yang luar biasa karena bisa bertemu dengan teman-teman yang luar biasa ini, yang tadi kata Kakak Afi yang manis-manis ini. Ya. Jadi saya berharap kalian semua, kita semua sehat dan bahagia. Amin. Ya, bagi teman-teman tentu saya sudah tidak asing ya. Iya. Saya perkenalkan diri lah untuk teman-teman yang jauh di sana. Iya. Tapi dekat di hati. Oke. Iya, nama saya Pendeta Fenty Laban. Atau biasa lebih dikenal kalau untuk lingkungan Bukit Zaitun, Iya. lebih dikenal sebagai Pendeta Fenty Pobuti, gitu. Iya. Tentang alamat dan lain sebagainya nanti dilanjutkan. Mungkin teman-teman mau tanya langsung komen aja ya. Nanti Iya, kalau iya. iya. Boleh. Iya, boleh. Oke, itu cuman jokes guys. Oke. Ibu sudah tahu tema kita hari ini tadi yang seperti Afi bilang, Iya, tema let kita go. let go. Let go. Iya. Let go. Iya, let Yes. go. Kita let go. Oke. Let go. Iya. Bukan let's go ya guys, let go. Let go. Oke. Ibu, kan kita habis memperingati wafat dan kebangkitannya Tuhan Yesus Kristus. Mungkin teman-teman bertanya, kita mengkaitkan dengan let go hari ini. Karena ya seperti yang teman-teman tahu dalam cerita Tuhan, pada saat penyaliban Tuhan pernah mengatakan, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di saat Tuhan disakiti pun Tuhan tetap memaafkan. Jadi kita mengambil tema let go Ibu. Ya, kalau boleh aku tahu, buat Ibu sendiri bagaimana Ibu memaknai wafatnya Yesus Kristus Bu? Ini soal makna ya. Iya Bu. Iya, jadi sebenarnya gini Vi, kita bukan habis merayakan wafatnya Yesus Kristus dan kebangkitan Kristus, tapi sebenarnya kalau ini berbicara tentang bagaimana memaknai, kita harus menghidupi. Jadi tidak selesai di sana, tapi itu harus ada di sini. Kita menghayati tentang bagaimana kuasa kebangkitan Kristus Yesus itu ada, tetapi memang harus dimulai dengan kesadaran bahwa ada karya penderitaan Kristus Yesus yang sungguh-sungguh terjadi, lalu itu membawa kepada titik kematian Kristus. Nah, sehingga kalau ini soal memaknai, saya pikir kita kan kemarin baru saja merayakan Jumat Agung. Iya Ibu. Dan di dalamnya kita sudah menikmati juga sakramen perjamuan kudus. Iya. Ya, gitu ya. Iya Ibu. Jadi sebenarnya itu yang menjadi tanda yang kelihatan bahwa sebagai orang Kristen kita sudah punya teladan yang tepat sekali. Kita harus berpijak pada titik pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, kematiannya. Iya Bu. Sampai kebangkitannya yang pada akhirnya kalau kemudian itu soal mengampuni,
itu Iya, Bu. berarti bukan sesuatu yang kita cari konsepnya di mana, toh. Iya. Tetapi soal pengampunan itu memang kita sudah punya eh, dasar, Iya, dasar pondasi teladan iman teladan. kita Iya, betul, Bu. bahwa Yesus pada akhirnya mengajarkan sesuatu yang begitu besar dan agung. Eh, Dengan kematian Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa siapa yang bisa mencintai manusia Iya, dengan kasih yang begitu agung, begitu besar dan mulia, dan saya kira tidak ada manusia yang tidak ada. sanggup Betul, Bu. mengerjakan itu kecuali Tuhan Tuhan, kita Yesus betul, Kristus. Bu. Dan itulah cinta yang paling agung, cinta yang paling murni, cinta yang paling sempurna. Eh, Dan itu tidak bisa digantikan oleh hal apapun. Iya, Bu. Karena betul-betul tanda yang kelihatan bahwa Kristus mengampuni kita itu dengan hidupnya, dengan nyawanya, dengan tubuh dan darahnya. Dan puji Tuhan kita beroleh keagungan cinta Kristus. Jadi saya kira kita harus berdiri pada prinsip seperti itu dulu, Kakak Afi. Iya. Sehingga kalau kita sudah tiba di titik pijak ini, maka untuk merayakan Paskah Kristus Yesus, kita tidak cari ini mau bagaimana, ini mau bagaimana, kita sudah tahu. Sudah ada dasar prinsip Iya, Bu. utamanya. Saya kira gitu, Kakak. Wah. Iya, terima kasih banyak, Bu. Aku juga jadi sadar bahwa ya bukan cuma setelah kita memperingati atau mengingat, tapi kita memang membawa itu karena itu menjadi harus dihidupi. betul, Bu. Jadi tidak selesai di sana. Di sana, iya. Tapi kuasa pengampunan itu tetap harus hidup di sini. Besok Dan seterusnya selama kita masih hidup, Ibu, ya. Iyalah. Ya, jadi bukan mendekati Jumat Agung atau Minggu Paskah, tetapi Berarti kalau itu setahun sekali, Vi. waduh, timbul tenggelam ya, Bu. Iya. Kalau setahun sekali gimana kita Iya, mau betul, merayakan hidup? Sementara kan kenapa kita merayakan Paskah? Iya, Karena Paskah Kristus kan memberikan kemenangan kepada kita, iya, Bu. gitu ya. Iya, Kemenangan kepada kita bahwa kita mengingat apa yang Rasul Paulus katakan, bahwa syukur kepada Allah yang telah memberikan kemenangan kepada kita di dalam Kristus Yesus oleh kuasa kebangkitannya. Sehingga itu yang memberikan kita spirit baru, semangat iya, baru, betul, Bu. Amin. Iya. semangat baru bagaimana kita menjalani hidup yang lebih berkemenangan. Ya, kita harus memiliki spirit kebangkitan Kristus Yesus Betul, Bu. atas segala realitas hidup kita. Karena begini, Iya, Bu. kita hidup di dunia ini, realitas yang terjadi bahwa hidup kita itu terus berubah. Iya, Tidak ada yang tetap. iya, Selalu setiap saat dalam kondisi apapun selalu ada perubahan. Berubah ya. iya, Bu. Contoh konkretnya dulu kita kecil. Iya, Sekarang sudah dewasa. Seiring dengan pertambahan usia mungkin akan makin dewasa lagi. iya, Bu. Ya, jadi mesti ada kesadaran bahwa hidup kita, dunia di mana kita hidup itu selalu berubah. Iya. Dan sayangnya dalam perubahan-perubahan itu mau tidak mau kita harus menghadapinya. Siap atau tidak siap, perubahan itu pasti terjadi. Iya, Bu. Misalnya dulu ya saya tidak tahu ya, Afi dulu waktu zaman-zaman kecil, Iya, Bu. memangnya Afi ini sudah gadis yang priang atau mungkin masih malu begitu? Waduh, Gimana sih, Vi? lebih tepatnya saya gadis yang menjengkelkan. Oh, gimana ini kalau menjengkel? Iya, coba-cobalah. Iya. Kita coba pahami Iya. perubahan itu. Iya, karena- Dulu gadis yang menjengkelkan, sekarang jadi priang. Itu gimana tuh, Vi? Iya, karena ya namanya juga orang tua, Bu, pasti maunya anaknya tuh kalem. Anaknya kalau ada acara duduk tenang. Ya kalau Afi mah, Bu, aduh nggak bisa diam, lari kiri kanan, aktif anaknya Bu dari dulu. Iya, jadi itu mungkin suka dibilang aduh menjengkelkan ini anak gitu. Atau mungkin jadi gemas gitu sama Afi. Iya, tapi enggak langsung semua kan dipelajari, Bu, bahwa oh Afi harus begini. Ada kalanya Afi harus bicara, ada kalanya Afi harus diam di tempat-tempat tertentu. Seperti itu, jadi Afi ya pembelajaran dalam hidup juga, Bu. Jadi Afi berubah iya, Seperti itu bertambahnya umur. maksudnya. Iya. Hidup kita itu pasti berubah. Iya, Bu. Dulu kita tidak tahu, sekarang kita menjadi Menjadi tahu, betul, Bu. Dulu kita tidak mengerti, sekarang kita mengerti dalam banyak hal, dan itu terjadi dalam proses kehidupan kita, Vi. Iya, Bu. Gitu ya? Iya. Iya, seperti yang Ibu bilang, hidup itu pasti akan berubah kita. Yang hidup di dunia ini pasti akan tumbuh, yang pastinya. Dan dalam perubahan itu pasti kita banyak mengekspresikan atau banyak mengalami hal-hal yang tidak terduga. Ya,
Wow. Iya Bu, kalau ya Mengalami hal-hal hal yang tidak terduga, terduga. hal-hal yang tidak kita inginkan mungkin bisa terjadi Bu. Mhm. Contohnya seperti mungkin kita kecewa pada sesuatu atau kita merasa kita kehilangan, bahkan kita kehilangan Bu. Sesuai dengan tema kita juga let go. Kalau sehingga pada saat kita merasa kehilangan, kita diajarkan untuk mengikhlaskan atau merelakan. Dan menurut Ibu sendiri, Hmm. definisi mengikhlaskan itu seperti apa Bu? Iya, kalau kalau definisi mengikhlaskan itu tidak bisa didefinisikan. Toh? Iya Bu. Misalnya kalau gelas ini kita Iya. definisikan, toh? Oke. Eh, dia punya tatakan. Iya. Terus tatakannya ini bergambar ada gambar apa? Ada daun Ada apa? Fi? daun-daunnya Bu. Iya. Berwarna apa tuh? Ada yang warna orange, krem, Ya, itu didefinisikan. Lalu di atas tatakannya ada gelas. gelas. Iya. Terus gelasnya berwarna apa, dalamnya berwarna apa, luarnya ada bunga apa, itu didefinisikan. Oke. Tetapi kalau soal apa tadi, Vi? Mengikhlaskan. Mengikhlaskan. Itu tidak bisa didefinisikan bahwa mengikhlaskan itu seperti ini dan begitu. Karena soal mengikhlaskan ini adalah sesuatu yang sebenarnya ini terkait dengan rasa, Iya. perasaan ya, Iya Bu. tetapi juga harus terolah dalam pikiran. Emosi Bu ya. Termasuk di dalamnya itu kalau perasaan berarti itu emosi, tetapi logika kita juga masih mikir dong, Vi. Iya Bu. Gitu ya. Dulu waktu Afi kecil, Iya Bu. Afi tadi bilang Iya. bahwa oh ini gerakannya banyak nih, Iya. banyak gerakan tambahan, lincah sekali Iya. sampai gembasnya luar biasa. Tetapi sering dengan perjalanan waktu, Afi mulai mengerti bahwa ya kalau gemes-gemesnya masa kecil di bawah sampai ke usia dewasa ini kan Waduh. kan lucu juga. Iya. Mungkin bukan hanya lucu, jadi aneh malah. Iya. Kalau Anda bisa tenang, itu kan Iya. seperti ulat bulu. Iya Bu. Iya Bu. Loncat, Betul ya. loncatannya loncat sini Iya. kan. Iya betul betul. Tapi sering dengan perasaan yang semakin dewasa, pikiran yang semakin dewasa, akhirnya kan Afi bisa mengerti. Oh iya ya, ada ruang gerak yang bisa dibatasi sedikit Iya. supaya lebih tenang, lebih lebih teduh lagi. Iya. Tetap riangnya, Iya. tapi gerakan-gerakan tambahannya misalnya itu yang dikurangi Iya. seperti itu. Jadi ikhlas ya begitu, sehingga ketika kita menghadapi perubahan yang terjadi dalam hidup ini, misalnya kehilangan, Iya Bu. itu kita mesti bisa berdamai dengan diri sendiri. Kehilangan tidak hanya selalu soal kematian. Iya Bu. Kehilangan bisa tentang kehilangan kepercayaan diri, Iya. kehilangan motivasi diri, kehilangan semangat hidup, Iya Bu. bisa juga kehilangan arah tujuan hidup, macam-macam. Tetapi memang dalam perjalanan sejarah hidup saya misalnya, itu belajar. Waktu kecil saya punya cita-cita nih, mau jadi dokter, ceritanya begitu ya. Iya, Mau Bu. jadi dokter atau apapun yang terkait dengan pekerjaan medis, ya dokter lah, ya suster lah, ya perawat Iya. lah. Sehingga ketika melihat ada dokter atau suster yang lewat di depan saya atau di tengah kegiatan apapun, itu saya selalu berpikir bahwa itu saya. Oh. Itu saya. Iya. Tetapi dengan seiring perjalanan waktu ternyata memang bakat dan talenta saya bukan di dokter memang. Iya. Memang tidak seperti itu. Iya. Nah, di sini terkait dengan apakah saya akan sedih karena cita-cita saya menjadi dokter tidak kesampaian. Ya sedihlah. Bahkan Iya. pada masa itu saya menangis juga. Sampai saya berpikir, waduh, kalau saya tidak bisa jadi dokter berarti saya jadi apa dong? Iya. Dan saya sedih pada saat itu. Lalu begitu masuk SMA, penjuruan jurusan, tidak bisa juga. Iya. Karena saya bukan zaman itu ya, Vi. Iya Bu. Kalau untuk jadi dokter itu harus jurusan apa tuh? A1 A2 ya. Iya, A1 A2. Nah, tidak bisa jadi dokter karena saya di sosial. Jatuh-jatuhnya di jurusan Iya Bu. sosial. Akhirnya situ makin sedih lagi. Iya. Tapi ternyata perasaan, logika kemudian menolong untuk mengerti bahwa ya harus menerima kenyataan lah. Jangan memaksakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, sementara memang itu hal yang impossible Ya. pada masa itu. Ya. Beda kalau sekarang dengan jurusan sosial pun kita bisa jadi Ya. dokter misalnya Ya. seperti itu ya. Iya, Bu. Nah,
Tetapi kemudian di situ ada upaya untuk berdamai dengan diri sendiri. Ya sudahlah ya tidak apa-apa. Iya. Kalau memang saya tidak bisa jadi dokter, ternyata tidak apa-apa. Iya. Yang penting saya sudah punya cita-cita seperti itu. Nah, singkat cerita, Vi, dalam perjalanan kemudian saya sendiri tidak pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi seorang pendeta. Iya. Iya, tidak pernah membayangkan akan menjadi dosen, tidak pernah membayangkan bahwa di jalan kehidupan saya Tuhan akan pakai menurut rahmat dan kasih setia Tuhan. Tetapi kemudian dalam perenungan saya itu terjadi, saya sadar ketika lulus SMA, ini saya menangis lagi, Vi. Karena tidak bisa jadi dokter, akhirnya bisanya di sosial, saya mulai bercita-cita ini bisa jadi apa ya. Jadi saya lihat, oh ada orang kok bisa kerja apa ya. Paginya dia di Jakarta, sorenya dia di Bandung, malamnya dia bisa di Australia. Wow. Dulu kalau ada penyiar yang Maria Magdalena tuh, dia begitu. Jadi saya pikir ini pekerjaan apa, kok bisa keliling-keliling. Saya cari tahu, oh ternyata dia seorang jurnalistik, reporter ya. Iya. Jadi saya, oh kalau gitu saya mau pergi, saya mau jadi Jurnalistik. seorang reporter, Iya. studi jurnalistik gitu. Iya. Ternyata ada kesempatan untuk bebas tes, gagal juga. Jadi pada saat itu saya ambil di Undip, nggak kesampaian nilainya, Vi. Lalu saya ikut gereja, di gereja itu ada pendeta tamu dari luar negeri, orang Jerman. Dan teman pendeta kami itu dia berdiri sama-sama di mimbar lalu menerjemahkan. Saya bilang begini, wah keren sekali. Sekarang dia yang berdiri di sana, tapi suatu saat nanti saya akan berdiri di sana dengan menjadi penerjemah ya, Bu? Iya. Lalu dengan pikiran itu saya coba untuk masuk ke sastra Inggris Unhas. Iya. Tapi lagi-lagi Vi harus kecewa, Vi. Karena apa? Nggak lulus lagi. Nggak lulus, Bu. Jadi saya menangis lagi, kecewa lagi, dan pada akhirnya suatu hari ada ibadah rumah tangga, ibadah keluarga lah seperti ini ya. Iya, Bu. Lalu saya diajak oleh papa, ayo kita pergi. Saya bilang saya tidak mau pergi karena kan masih menangis, Sofi. Iya, Bu. Terus papa bilang begini, kalau kamu tidak pergi, papa tidak pergi juga. Akhirnya saya bilang lah, kalau papa saya tidak pergi berarti saya yang berdosa. Iya, Bu. Akhirnya dengan berat hati saya pergilah di tempat ibadah, ada mahasiswa praktek dari STT Inti Makassar. Iya, Bu. Dan selesai ibadah itu ada perkunjungan ke rumah sakit. Kami jalanlah saya ikut dengan para majelis dan tua-tua jemaat ikut di rumah sakit di ruangan bangsal. Mereka masuk ke ujung ketemu dengan pasien dan saya hanya di depan pintu saja itu. Mereka menyanyi saya perhatikan, mereka berdoa saya perhatikan, dan ketika mereka sedang menyanyi dan berdoa, saya bilang kepada diri saya sendiri, tapi saya pikir ya itulah pekerjaan Roh Kudus ya. Iya. Pikiran saya dibukakan. Iya. Saya bilang begini kepada diri sendiri, oh ternyata tidak hanya dengan menjadi dokter kita bisa melayani orang. Iya, Bu. Ada orang yang sakit, ada orang yang bersedih, ada orang yang berduka, kita hadir di sana mendoakan mereka, itulah pelayanan. Iya. Lalu ketika pikiran saya itu terbuka, saya merasa seperti ada cahaya dari atas itu langsung turun di atas ubun-ubunku. Dan itu langsung saya katakan, saya mau jadi pendeta. Itu bayangkan, baru menangis, Vi. Iya. Menangis hebat saya sepanjang siang sampai sore itu saya menangis. Iya, Bu. Tapi setelah itu Tuhan memang maha hebat yang merancangkan masa depan orang ya. Ketika saya merasa tidak ada jalan, ketika saya merasa bahwa semuanya sudah tidak ada jalan, sampai dalam tangisan itu saya bilang begini, saya mau jadi apa? Iya. Karena saya tidak suka untuk kuliah di tempat yang lain, saya tidak suka pada saat itu ya. Saya belum tertarik dengan ekonomi, saya belum tertarik dengan hukum. Iya. Saya bilang, saya mau jadi apa? Iya. Ternyata cara Tuhan itu memang penuh dengan keajaiban. Menyaksikan orang sakit, didoakan, dan saya bilang, kalau gitu saya mau jadi pendeta. Pulanglah saya sampaikan kepada orang tua bahwa saya mau jadi pendeta, diurus, dan seperti itulah. Akhirnya memang ya dari mau jadi dokter, akhirnya jadi pendeta. Luar biasa kan, Vi? Iya, Bu. Luar biasa. Iya. Nah, itu soal cita-cita. Nah, kehilangan dalam hal yang lain itu juga ada. Iya, Bu. Bagaimana sih kita bisa mengikhlaskan, apalagi misalnya dalam pekerjaan. Iya, betul, Bu. Satu di antara teman-teman, baik yang berada di studio maupun di tempat masing-masing, pasti kita juga mengalami pergumulan dan pekerjaan. Pekerjaan selalu menjadi
harapan kita, tujuan supaya kita bisa menjadi seseorang yang dipertimbangkan, yang bisa memberi tempat dan sebagainya. Tetapi tidak selamanya itu lancar-lancar saja. Iya, Ada kalanya juga kita berhadapan dengan tantangan-tantangan. Kita sudah berusaha melakukan yang terbaik. Ada unsur-unsur lain yang tidak mendukung seperti itu. Di sana sini mungkin ada sesama manusia yang tidak ingin melihat keberhasilan kita. iya, Dan kalau kita lemah di situ, itu kita bisa merasakan kehilangan yang luar biasa sekali. iya, Dan ujung-ujungnya memang kita pasti akan merasa, loh kok bisa? Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik, iya, tapi kenapa saya malah di-cut misalnya dalam pekerjaan. iya, Dan itu tidak mudah untuk mengikhlaskannya, Vi. Betul-betul tidak ikhlas. Karena kita merasa, lah saya sudah melakukan yang terbaik. Saya sudah melakukan segala yang mampu saya kerjakan. Lalu kenapa ada tangan-tangan manusia yang ingin menghancurkan? Pada titik seperti itu, Vi, kita harus, Afi, saya dan semua orang kita yang berada di studio ini serta sahabat Terang Podcast yang berada dimanapun mesti punya keyakinan seperti begini. Perubahan pasti terjadi. Apa yang kita perjuangkan, apa yang kita usahakan, apa yang sudah kita kerjakan bisa saja dalam sekejap itu hilang atau diambil dengan cara yang tidak baik. Tapi Tuhan itu tidak buta. iya Bu. Sepanjang kita masih melakukan yang terbaik, yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan, Iya. apa yang manusia ambil itu Tuhan bisa kembalikan, melampaui apa yang kita pikirkan dan doakan. Jadi seperti itu sehingga soal ikhlas itu tidak bisa didefinisikan. Iya. Ini harus dijalani. Iya. Perasaan kita main di situ, emosi kita main di situ, tapi logika kita juga harus jalan. Ketika pekerjaan saya misalnya, ketika pekerjaan saya yang saya sudah perjuangkan itu kemudian diambil oleh orang, oleh manusia, maka apa yang harus saya lakukan? Saya tetap harus maju. Harus tetap maju. Tidak ada istilah berhenti. Karena apa? Hidupku belum berhenti. Harus punya keyakinan seperti itu. Jadi majulah bersama Tuhan, pandanglah Tuhan dan majulah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan sana, tapi jangan berhenti. Apalagi mundur. Iya. Maju. Apapun yang terjadi maju. Harus maju. Karena apa? Kita punya Tuhan. Iya Bu. Allah turut bekerja. Iya. Di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan Damai sejahtera. Kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Lalu kita ini siapa, Vi? Makanya kita tidak bisa berharap kepada manusia, kita Ya, tidak bisa betul, Bu. berharap kepada diri sendiri. Tidak ada satu kekuatan apapun yang kita miliki. Iya. Tidak ada, Vi. Kita hanya punya Tuhan dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Itu tadi yang di awalnya. Makanya kenapa kebangkitan Kristus itu bukan sudah, tetapi terus harus terus hidup dalam perjalanan iman kita ya sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Iya Bu. Seperti itu. Terus kalau misalnya bagaimana kita mendefinisikan ikhlas? Kata mengikhlaskan Bu ya Bu. Tentang kedukaan. Ini berarti tentang kematian misalnya ya. Iya Bu. Kematian orang yang kita kasihi. Saya tidak tahu apakah Afi pernah mengalami kedukaan. Pasti Bu. Pernah. Waktu orang tua, salah satu dari orang tua pergi. Oh, siapanya Afi? Bapak. Oh, Bapak. Iya. Afi umur berapa pada saat itu? Masih kecil Bu, jadi belum terlalu merasakan kedukaan Masih itu. mengerti? Tapi mengerti Umur bahwa TK waktu itu umur 6 tahun Bu. 6 tahun. Iya. Oh, berarti ya. Iya, jadi sudah tahu kan? Iya. Maksudnya kehilangan itu seperti apa? Iya. Jadi ketika saya mengalami kehilangan, ya saya kira ini juga semua pasti mengalami ya. Iya. Nah, ketika saya mengalami kehilangan, itu kehilangan karena kematian. Pertama kali saya rasakan itu berapa ya? 8 tahun yang lalu, Vi. Betul. Wah. Saya masih usia 38 tahun. Iya. Versi kami ya, Iya. saya dengan suami saya, Iya. ya puji Tuhan, berada pada masa bahagia dan merasa bersyukur. Kami punya mimpi banyak, membesarkan anak-anak. Oh, anak-anak yang masih kecil, Vesya itu masih kecil. Iya. Di umur 10 tahun mungkin. Kelas berapa ya? Kelas 6 SD. Gaby itu masih kelas
kelas 3 SD tuh. Iya. Toh? Lalu tiba-tiba terjadi kedukaan. Iya. Gak ada pamit-pamitnya, Vi. Iya. Pokoknya Tuhan ketuk palu, jadilah. Iya. Itu kan seperti kemarin khotbah hari Minggu ya. Iya. Allah berfirman, jadilah terang, maka jadilah terang. Iya. Nah, ketika Tuhan berkenan untuk memanggil pulang Iya. orang yang kita kasihi, kalau Tuhan sudah berkenan, ya jadi. Iya. Tanpa ada tawar-menawar, tanpa ada negosiasi. Fen, mau ndak kamu suamimu saya ambil? Waduh. Mau ndak bapak anak-anakmu Iya. Tuhan ambil? Iya. Seandainya ada negosiasi Iya. seperti itu, mungkin saya akan negosiasi. Tuhan jangan dulu dong. Iya. Saya kan masih muda. Iya. Toh anak-anak saya masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang Iya. papanya. Tapi itu tidak ada jalur negosiasi karena ini tentang wewenang kekuasaan Tuhan. Nah, di situ kesulitan untuk mengikhlaskannya itu bagaimana itu? Nah, bisa saya bergumul luar biasa. Bayangkan, Vi, nah, suami meninggal, itu lagi full pelayanan di jemaat ini. Iya. Untuk perjamuan kudus. Hari Jumat dimakamkan, Iya. hari Minggu itu saya harus pimpin perjamuan kudus. Iya. Di rumah-rumah kepada jemaat. Saya ingat pada saat itu ya. Iya. Tetapi kemudian saya berdialog dengan Tuhan. Saya awalnya tidak mau tuh. Saya tidak mau pimpin perjamuan kudus. Iya. Karena Rabu meninggal, Jumat dimakamkan, hari Sabtu kosong, hari Iya. Minggu sudah harus pimpin ibadah perjamuan kudus. Iya, Bu. Nah, saya tahu apa artinya melayani perjamuan kudus. Iya. Artinya adalah bahwa ketika saya melayankan pelayanan perjamuan kudus itu, saya sedang menceritakan, menyaksikan, menyampaikan kepada jemaat bahwa sakramen perjamuan kudus dengan makan tubuh dan minum darah Kristus Yesus, itu kita mau bilang bahwa itulah tanda sayang Tuhan kepada kita. Tapi pada saat itu saya sedang protes Tuhan, Vi. Oh, ya. Kenapa saya protes Tuhan? Karena pada saat itu tuh begitu saya sedang berduka, begitu banyak orang yang datang dan orang bilang begini, Ibu Pendeta harus kuat ya. Ya. Ibu pasti kuat. Tuhan sayang Ibu Pendeta dengan peristiwa itu. Lalu saya coba olah. Perasaan saya sedang kehilangan. Iya. Lalu saya dapat informasi bahwa Tuhan sayang. Logika saya berpikir, masa iya? Iya. Masa Tuhan sayang tapi Tuhan ambil suami saya? Masa Tuhan sayang tapi Tuhan ambil papa anak-anak saya? Iya. Dan saya protes Tuhan. Saya marah sama Tuhan. 2 minggu itu, Vi. Iya. 2 minggu. Tapi ketika kemudian proses saya harus pergi menjalankan pelayanan sakramen perjamuan kudus itu, salah seorang majelis Bapak Penatuasi pada saat itu dia jemput saya ke rumah, lalu kami pergilah pelayanan di rumah-rumah. Ketika sudah persiapan sakramen perjamuan kudus, lalu saya memasuki akta bahwa inilah tubuh Kristus ya. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus, ambillah dan makanlah. Pada saat itu seluruh tubuh saya bergetar. Bukan hanya badan saya tapi jiwa saya pun itu bergetar di hadapan Tuhan. Kenapa? Saya sedang marah sama Tuhan, saya protes Tuhan, tapi saya harus bilang inilah tubuh darah Kristus Yesus, tubuh yang menjadi tanda bahwa Tuhan sayang. Itu kan konflik yang luar biasa. Iya, Bu. Seluruh tubuh saya gemetaran. Ya. Tapi pada akhirnya saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan saya menyerah. Saya bilang begitu, saya menyerah. Tuhan mau bikin apa dengan hidup saya? Terserah Tuhan. Sampai pada saat itu saya pegang ujung jubah saya dan saya menangis dalam hati. Kalau Tuhan mau saya melayani, saya mau melayani. Kalau Tuhan bilang stop, saya stop. Karena pada saat itu saya sudah menyerah pada kedukaan itu. 2 minggu kemudian setelah kedukaan itu, lalu orang tua saya panggil, ayo kita ke Kendari dulu untuk beribadah. Karena kata papa saya, kita harus ke Kendari karena suamimu ini bukan hanya suamimu, tapi mereka adalah anak laki-laki kami. Jadi dia sudah masuk dalam rumah kami harus lepaskan dia juga dalam sebuah ibadah. Jadi pulanglah kami ke Kendari, salah seorang pendeta senior datang kepada saya dengan dia hanya satu kalimat. Dia bilang begini, Fen, Om tidak tahu mau bilang apa sama kamu, tapi Om hanya mau bilang bahwa Tuhan sayang. Waktu kata sayang itu muncul lagi, saya merasakan yang selama 2 minggu itu hati saya panas, pikiran saya kacau, semangat saya hilang. Dengan kata sayang itu seolah-olah saya dapatkan siraman air yang begitu menenangkan dan meneduhkan. Akhirnya saya bilang iya betul, Tuhan sayang. Jadi mengikhlaskan itu tidak mudah.
Vi. Iya, Bu. Betul-betul tidak mudah. Tapi kita tidak bisa berhenti di titik di mana kita kehilangan. Kita tidak bisa berhenti di titik di mana kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Kita tidak bisa berhenti di mana kita melihat bahwa semuanya sudah hitam, semuanya sudah tertutup. Tidak, karena Tuhan hanya mau bangkit, maju, 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 maju. Dan ya seperti itu. Ya. Sehingga kalau dibilang ikhlas ya memang harus ikhlas pada akhirnya ya. Pada akhirnya, Bu. Pada akhirnya harus ikhlas. Demikian juga dalam relasi dengan misalnya teman dekat, perjodohan dan lain sebagainya. Itu harus banyak ikhlas-ikhlasnya. Aduh ini kayaknya sedih-sedih ya. Iya. Coba kita nyanyi dulu lah. Oh ya, boleh. Ibu mau nyanyi lagu apa, Ibu? Lagu itu loh. Siapa sih penyanyi itu, Vi? Yang lagu Musim Akan Selalu Bukan Pendeta Berganti. Williar. Saya lupa. Bukan ya. Pokoknya terima kasih deh Iya. kepada pencipta lagu itu ya. Karena sudah memberikan menciptakan lagu yang luar biasa sekali. Afi tolong ya bantu. Iya. Dan teman-teman di studio boleh loh. Iya, Kita kita nyanyi sama-sama sama-sama. nyanyi. Teman-teman di rumah mungkin kita Boleh, sama-sama boleh nyanyi. lah. Iya, Boleh? boleh, iya, Bu. Nah, Iya. untuk ikhlas itu memang kita harus berkomunikasi dengan Tuhan. Pujian Betul. adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Amin. Tuhan. Iya, Bu. Gitu ya. Iya, kadang kita tidak bisa dengan Atas kata-kata ya, Bu ya. Puji-pujian, Iya, kuasa Allah bertahta. amin. Ya. Iya. Baik, rekan pemuda atau siapapun yang sedang menyaksikan acara ini, ayo kita nyanyi lagu Tuhan Selalu Menolongku, kita hayati benar ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupmu. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yes, puji Tuhan. Jadi seperti itu. Musim kehidupan kita akan terus berubah. Tapi satu hal, kita punya Tuhan yang setia menjaga dan melindungi semua sebenarnya, Vi, pengalaman-pengalaman hidup yang memaksa kita untuk ikhlas. Sebenarnya itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kehidupan rohani kita, supaya kita mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Dari satu pertumbuhan ke pertumbuhan rohani yang lainnya, termasuk bagaimana kita bertumbuh dalam hal mengikhlaskan. Jadi Vi, puing-puing gelas yang sudah berserakan itu, apakah bisa menyatukan dirinya kembali menjadi seperti gelas yang
utus sedia kala atau bagaimana? Bisa bersatu Bu, tapi tidak seperti semula. Ya itu memang bagiannya, tapi apakah bisa kembali Utuh, utuh? Bisa. tidak Bu, tidak Tidak. bisa. Iya, Tapi bisa. bisa. Nah, itu kalau dia bisa kembali itu siapa yang mengaturnya? Pasti ada pihak lain. Iya. Sama. Hidup kita begitu. Kalau hidup kita sudah hancur, kita tidak bisa memperbaikinya sendiri. Kita butuh tangan Tuhan untuk menata kehidupan kita. Kita butuh kasih Tuhan untuk memulihkan hati kita. Kita butuh kekuatan baru. Dan itu terjadi kalau kita percaya bahwa Kristus sudah memenangkan kita. Ya, jadi itu. Gitu loh Afi. Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan Tuhan tahu izinkan. kita bisa Bu. Yes, Iya. that's good. Ya. Wah, hari ini Wow. wow. Wow, Afi. Wow, Iya. Afi. Ya nggak, Afi, tapi ini betulan Bu. Afi jadinya kalau dengar kata masalah atau konflik atau kedukaan jadinya berpikir ya sudahlah. Ya sudah. Iya, dan Tidak mencoba. ada apa-apa. Iya, Coba. karena hidup terus berjalan. Ya. Yang lalu kita Sudah terjadi di belakang sana. iya, Bagian kita perbaiki yang sekarang dan di masa yang akan datang. Toh? Iya. Selesaikan iya, bersama Tuhan. iya. Oke, iya. Gimana? Sudah Bu. bisa melepaskan, Iya, bisa memaafkan. mencoba Bu, Coba. mencoba. Iya, Afi. Cobalah ya. Iya, Iya, dicoba. karena ya agak enggak ada yang mustahil, cuman maksudnya Ya. masa dari sini Afi kan pasti punya pergumulan, Ibu juga punya pergumulan. Saya punya pergumulan. Iya, cuma mungkin bedanya Ibu sudah lebih banyak mengalami dibanding Afi. Sesuai umur. Fi. Iya. Masih muda teman-teman. Kita Iya, langsung sepantaran. ya. Kita Iya. sepantaran. Iya. Iya Bu. Kita meskipun kedukaan ya Bu yang kita Iya. bahas, tapi ya kita harus tetap terang. Ya betul. Apa terang bagaimana? Terang kru aman? Aman dong. Kalau gitu aplaus dulu untuk Terang Iya. Kru. Keren. Aplaus juga untuk Ibu Oh iya, yang boleh membagikan iya. banyak pengalaman edukasi, pengalaman Iya. yang proses perjalanan kehidupan Ibu. Ya memang tidak berhenti sampai sini tapi terus berjalan dan yang Iya, lalu. artinya semua orang punya kisah. Iya Bu. Tapi di kisah itu tidak ada kisah yang sendirian. Ada Tuhan Yang bersama dengan kita Ibu. yang mengatur kisah hidup kita. Jadi ya jalanilah. Iya. Tuhan yang atur, Tuhan yang pegang. Jalani, nikmati, Iya. syukuri. Itu bahagianya. Ya, jadi tadi kita sempat nyanyi ya Bu ya. Oh iya, Iya, boleh deh. Boleh kita untuk, nyanyi. Untuk ini kita nyanyi Iya, lagi ya. Tuh ada lagu ini, Vi. iya. Apa tuh? Bila topan keras melanda hidupmu. Oke, kita nyanyi ya. Iya. Bareng-bareng ya. Semangat. Teman-teman tahu, yang tahu di rumah nyanyi sama-sama ya. Iya. 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 Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Teman-teman sama-sama. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bait kedua. Oh, ya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat
pasti kau lega dan bernyanyi terus bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ibu terima Tuhan kasih Yesus banyak. baik, sungguh amat baik. Amin, amin, sungguh amat baik. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Afi. Lega ya, lega sekali. Namanya juga sesuai tema ya. Let go. Senyum Afi sudah Iya Bu, merekah sudah terang Bu. banget. Berarti tadi suram Bu? Enggak. Tadi ada beban-bebannya Fi. Oh iya. Oh tadi teman saya bilang tertekan, iya. Iya karena kan Iya. awal lagi ya, tidak Iya. apa-apa. Semuanya kan namanya juga proses. Jadi itu dia teman-teman. Teman-teman untuk di rumah yang punya pergumulan, pasti teman-teman di rumah semua punya pergumulan. Jangan takut, jangan merasa sendiri. Itu proses untuk bertumbuh. Iya, entah itu teman-teman yang merasa kehilangan, merasa dikecewakan, merasa bebannya banyak sekali, pencobaan datang terus-menerus, itu karena Tuhan sayang kita. Mau membentuk karakter kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin, amin. Pikul karena ya kembali lagi Hafiz selalu ingat Ibu, pikul salib, ikut Kristus. Iya, itu proses dari ikut Kristus. Ya. Ya, itu saja teman-teman. Teman-teman, kita terima kasih banyak untuk Ibu Pendeta. Sama-sama Terima Afi, kasih. dan juga untuk Iya. kru. Iya, Terang podcast keren. Ibu juga terima Ini kasih deh. banyak Bu. Ya. Ya, iya. Untuk Ibu mohon maaf jika Afi ada salah kata Bu, atau mungkin teman-teman ada salah kata, kita mohon maaf. Dan Iya, juga sama lah. iya. Dan juga untuk teman-teman di rumah mungkin kami ada salah kata, mohon dimaafkan karena kami juga manusia biasa. Kiranya teman-teman di rumah tetap riang ya, karena kembali lagi kalau tidak riang silakan nonton Terang Podcast, itu dia. Dan ya kita sudah berada di akhir acara. Pastinya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan konten-konten kita berikutnya. Oke, stay in the light and bye-bye.